Sebelum nanti yang lain juga memberikan mungkin evaluasi pembelajaran atau beberapa penyampaian, sini kami punya poin bahwa sebenarnya enaknya pakai slide ini untuk bisa menyampaikan poin bahwa bait khot itu punya bukan ciri khas, tapi mungkin nilai prinsip yang itu nanti terhadap siapa yang belajar di dalamnya itu sebenarnya sebelum itu begini, orang itu kan belajar khot itu macam-macam kan ininya, tujuannya, kemudian nanti mau jadi apa dengan kaligrafi itu, dia mau jadi apa gitu kan. Oke, mungkin kita coba jejerkan ya atau beberkan beberapa luaran-luaran. Jadi kalau orang masuk sekolah itu kan ada luaran ya, misalnya gini, ada sekolah meskipun mungkin universitas atau SMA atau apapun lah, itu kan diharapkan nanti alumninya ini mau jadi apa gitu ya. Misalnya meskipun ada yang udah pasti lah, bukan pasti sih, maksudnya yang menjerumus misalnya kejuruan ya, sekolah kejuruan atau apa gitu. Nah ini nanti juga rata-rata lembaga pendidikan itu pasti kan ditanya, ini nanti yang belajar itu mau jadi apa kan, lulusannya itu mau jadi apa. Nah itu nanti kan disebutin kan, oh iya nanti kalau dia itu misalnya kita taruhlah perguruan tinggi lah ya, kan umur-umur kita nih rata-rata udah masuk ke jenjang itulah. Nah perguruan tinggi misalnya pendidikan Islam nih, ya kan, nanti luarannya misalnya jadi guru, jadi apa, jadi ini, jadi itu. Kemudian mungkin jadi kepala sekolah atau jadi apalah gitu ya. Nah nanti ada lagi di ranah ekonomi, di ranah filsafat, di ranah psikologi, di ranah ini nanti mereka ada luarannya masing-masing. Yang itu sebenarnya ketika dia ada alumninya yang bisa tembus kepada profesi tertentu atau dalam esensinya mungkin terpakai di masyarakat ya, misalnya jadi direktur apa gitu kan ya, lulusan ini jadi direktur misalnya, lulusan ini jadi pembisnis gitu kan. Nah itu pasti orang akan bangga kan, lembaganya itu, oh ya jadi dia belajar di sini nggak cuman formalitas tapi memang ada gerak gitu ya. Nah maka kalau mengacu ke situ, nah kalau kita masukkan ke dalam ranah kaligrafi atau khot itu nanti kalau yang pernah saya perkirakan itu ya, orang yang belajar khot itu juga macam-macam nanti luarannya. Meskipun bisa diborong sebenarnya. Diborong itu ya nggak semuanya sih, maksudnya sebagian beberapa ya. Misalnya gini, orang belajar kaligrafi itu nanti kan pastinya dia menguasai lah, minimal entah arahnya kemana, tapi dia minimal kan ada angan-angan atau pencapaian yang pengen dia mau itu dia bisa gitu kan ya, bisa menulis. Nah menulis ini sehingga nanti mau di bawah ke ranah apa, nah kita bisa sebutkan tuh. Nanti ada juga mungkin yang arah bisnis, dia pengen jualan peralatannya atau mungkin apanya gitu kan. Nanti ada juga yang ke arah misalnya seniman, jadi bener-bener seniman tuh, ya kan. Nanti berkarya terus, nanti dibuatin galeri, kemudian nanti ikut pameran-pameran, ikut ya segala macam aktivitas seniman gitu kan, atau bahkan nanti ada komunitas dan sebagainya. Kemudian nanti ada lagi yang ingin menjadi misalnya ini akademisi kaligrafi itu juga ada. Ya, bahkan kalau kita lihat kan Ustadz Didin aja kan punya buku itu kan, buku khot, bukan buku latihan ya, tapi buku yang bacaan ya kan, tentang apa itu kaligrafi, terus aspek-aspek sejarahnya itu kan bahkan di Turki itu juga kan banyak itu akademisi tentang kaligrafi yang punya library ya, punya perpustakaan tentang buku-buku kaligrafi. Yang terbaru ada namanya dokter siapa ya lupa, itu dia membahas tentang sejarah Khatat Muhammad Syauqi. Dia punya bukunya. Nah itu juga akademisi membahas itu. Kemudian nanti ada lagi mungkin yang ingin jadi peneliti. Jadi dia meneliti manuskrip dia teliti dari aspek
seninya, dari kaligrafinya itu juga bisa. Jadi banyak arah-arah yang bisa diraih dengan itu. Nah, pertanyaannya, bait hot itu bagaimana? Nah, bait hot itu karena gini, inspirasinya juga dari Syekh Bil'id bahwa kalau kita lihat bait hot itu nanti arahnya adalah seenggak-enggaknya ditanamkan ke semua yang belajar di dalamnya itu adalah minimal menjadi guru. Minimal menjadi guru. Jadi begini, setiap yang belajar itu nanti harus punya murid. Nah, jadi belajar tamat Riq'ah misalnya. Misalnya ada yang belajar di bait hot ini nggak continue ya. Misalnya dia cuma ngambil Riq'ahnya aja. Yang pastinya memang kan harus urut ya, Riq'ah, Diwani, Diwani Jali kan gitu. Nah, ketika dia misalnya mengambil hot Riq'ah gitu, kemudian ternyata mungkin ya udahlah cukup misalnya di Riq'ah. Nanti mungkin yang hot lain berguru di tempat lain atau di guru yang lain. Nah, itu nanti setelah belajar Riq'ah itu misalnya katakan, nah itu nanti diharapkan dia punya murid gitu. Sehingga yang sudah dipelajari itu dia mengajari lagi orang lain. Nah, pertanyaannya berapa standarnya muridnya itu atau ya berapa ya misalnya. Ya mungkin 1, 2 itu ya nggak apa-apa. Yang penting dia punya murid. Ya. Jadi ketika ditanya orientasinya bagaimana, ya itu tadi. Jadi orientasinya bait hot itu adalah menjadi guru di bidang kaligrafi yang memang sudah dipelajari dengan sistem sanad itu. Nah, kenapa seenggak-enggaknya menjadi guru, meskipun ya nanti kita masing-masing mengeksplor sendiri-sendiri. Tadi yang seperti sudah saya sebutkan, mau ke arahnya seniman murni ya silahkan. Jadi berprofesi sebagai seniman, mau ke arah bisnis yang itu lebih luas lagi, misalnya bisnis dia bisa garap proyek misalnya yang masjid-masjid atau apa, kemudian atau bisa mengembangkan di sisi peralatannya, dia mengembangkan bisnis peralatannya, ya kan? Nah, itu terserah ya, tapi yang jelas minimal setelah kita belajar itu kita punya murid. Nah, kenapa pertanyaannya? Kenapa kok seenggak-enggaknya kita punya murid gitu? Karena begini, karena guru itu ternyata dia itu posisinya itu paling strategis. Kenapa strategis? Guru itu paling bisa untuk menjamah banyak hal. Jadi hal-hal profesi yang tadi disebutin tuh, misalnya jadi pembisnis, jadi seniman murni, jadi peneliti, jadi ini itu semua diajari oleh siapa? Oleh guru. Gitu. Jadi kalau antum itu atau kita itu belajar kemudian minimal menjadi guru bagi muridnya, otomatis dia itu akan meng-create ya, membuat satu karya yang itu karyanya hidup. Apa? Yaitu karyanya muridnya itu. Saya nanti Ustadz Dedi ya, Ustadz Dedi punya murid di Kalimantan misalnya. Sudah belajar di bait hot, tamat Riq'ah, tamat Diwani, tamat itu. Kemudian ada murid tuh. Nah, muridnya itu nanti itu akan menjadi karyanya Ustadz Dedi itu. Nanti muridnya misalnya menjadi seniman hebat misalnya. Muridnya Ustadz Dedi misalnya. Kemudian punya banyak hal yang dia eksplor. Nah, sekarang pertanyaannya, yang bisa menjadikan dia pertama kali begitu siapa? Yang mendidik siapa? Ya gurunya kan. Nah, berarti itulah posisi gurunya strategis. Karena arah anak muridnya itu bisa terinspirasi dari gurunya atau bisa bahkan diarahkan oleh gurunya. Gitu. Nah, itulah sebabnya kenapa guru itu punya, antum tahu ya, falsafah tentang guru. Guru itu pahlawan tanpa tanda jasa, kemudian guru itu adalah akar dari segala buah itu kan ya. Kan pernah tuh ada meme itu ya, meme yang gambar itu. Jadi nanti buahnya ranting-ranting pohon itu ada yang jadi dokter ya, ada jadi dokter, jadi pembisnis, jadi apa itu. Coba lihat akar yang paling bawahnya siapa? Guru. Gitu. Jadi dia mau jadi dokter, mau jadi pilot, mau jadi polisi, mau jadi apa? Tentara. Ternyata ada siapa di balik itu? Ada guru. Nah, gurunya siapa ya? Semuanya yang dia mengalami SMP, mengalami SD, mengalami bahkan ngaji ketika di rumahnya, tetangganya ngaji yang kalau misalnya libur terus senang gitu kan. Dulu itu kalau ngaji itu kadang kalau gurunya libur senang gitu, anak-anak itu.
Nah, jadi gitulah intinya, posisi guru itu ternyata strategis sekali gitu. Nah, itu makanya kita di Bait Hot karena memang juga diajarkan oleh guru-guru kita, terutama di Hamidi ya, itu memang orientasinya seperti itu. Nah, pertanyaannya kenapa? Ya tadi itu, ya, bahwa guru itu strategis. Nah, nanti perihal mau dieksplor tambahan kemana, silahkan. Sangat-sangat perlu juga ada eksplorasi, tapi seenggak-enggaknya punya murid. Nah, gitu. Memang dulu ada pengklasifikasian. Jadi ada pernah kita berbincang dengan guru ya, dengan guru-guru kita, bahwa kaligrafer itu ada macam-macam. Ada yang dia itu kaligrafer itu suka berkarya, suka banget berkarya ya, dia nulis buat karya ABCD. Nah, tapi nggak punya murid. Jadi karyanya bagus banget, tapi nggak punya murid. Nah, ada juga yang itu sukanya ngajar aja, muridnya banyak, terus memang megang banget muridnya, bahasa Jawanya ngopeni gitu ya. Dikontrol, terus ditagih terus setorannya, kemudian kalau ngejelasin pelajaran detail sekali, muridnya banyak, tapi dia jarang berkarya. Nah, itu juga ada. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini mungkin yang disarankan juga memang oleh guru kita supaya sering berkarya dan juga banyak, atau katakan kalau nggak banyak mungkin ya sedang lah ya, juga punya murid gitu. Jadi punya murid juga punya karya. Nah, itu bagus itu. Jadi bukan yang berkarya terus aja, apa dirinya berkarya tapi nggak punya murid gitu kan. Nah, tapi juga ada yang ngajar terus tapi karyanya nggak ada gitu kan. Nah, karena nanti begini, kalau ngajar terus tapi nggak ada karyanya, nanti muridnya nggak ada contoh ya, nggak ada uswah gitu, nggak ada apa bahasanya itu, ya kuduah ya, contoh gitulah. Atau sebaliknya berkarya terus nggak ada muridnya, nanti yang bakal nerusin dia siapa gitu. Nah, atau dan sebagainya lah ya, gitu. Jadi ada karya itu karya mati dan karya hidup, maksudnya dari segi fisik ya. Jadi murid kita itu juga karya, tapi karyanya karya hidup, jadi bisa jalan-jalan kan murid. Tapi juga kita punya karya mati juga. Karya mati itu yaitu karya kita yang dikerjakan kalau lomba, kalau pameran, kalau apa itu. Nah, gitu. Jadi itu dari kami sekedar refresh ya, bahwa di Bait Hot itu insya Allah arahnya ke situ, bahwa kita orientasinya khotot mu'alim ya. Khotot mu'alim, nanti masalah eksplorasi dan sebagainya kita bisa mengembangkan sendiri. Karena kalau kita melihat lagi sejarah dari kaligrafi itu sendiri, nanti kita mungkin ada sesi lain untuk membuka. Ada yang pernah nge-share satu bagan silsilah kaligrafi yang dia itu dari gurunya, dan itu dari berbagai macam zaman, ada zaman Abbasi, zaman Utsmani, Abbasi, Umawi, dan terus ke atas gitu, itu ada. Nanti kita bakal kaji juga. Nah, kalau kita melihat dari situ, berarti kan memang dulu juga tradisinya itu tradisi guru dan murid kan gitu ya. Nah, perihal nanti dia mengerjakan karyanya atau profesinya jadi apa, itu kan masing-masing aja kan. Atau bahkan nanti ada yang mau jadi sekretaris gitu. Sekretaris yang memang kerjaannya nulis kaligrafi, itu juga ada. Profesinya juga ada. Atau yang ya yang paling tinggi itu memang penulis mushaf lah ya, itu paling tinggi lah. Nah, urusannya sudah dengan Al-Quran pasti sangat tinggi cita-citanya. Mungkin itu saja dari kami untuk pembuka ini. Itu saja dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.